Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi kita di channel Hunian Impian. Nah, kita kali ini akan membahas tentang tips ya bagi Anda yang masih muda tentunya yang ingin sekali punya rumah. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, terus semangat untuk berkarya, bekerja, ya, apalagi untuk mencari hunian yang diimpikan, ya. Baik, apa sih tips atau cara gimana agar di masa muda kita punya rumah atau hunian yang kita impikan? Nah, ini saya bikin ada 4 tips. Yang pertama adalah tetapkan prioritas dan target. Nah, maksudnya gimana nih? Ya, kalau Anda belum nikah, ya, terus kemudian pengen beli rumah gimana dong, Mas? Gitu kan? Ya, boleh-boleh aja. Tapi, apakah mempunyai rumah itu menjadi prioritas yang lebih penting daripada Anda kemudian menikah? Atau mungkin barangkali Anda juga ketika mau beli rumah ya mungkin berpikiran ya mungkin kalau kita udah punya rumah lebih mudah nih dapat istrinya gitu kan. Nah, coba kita bahas ya, penting manakah menikah dengan punya rumah ya. Kalau pendapat saya pribadi dan juga berdasarkan pengalaman, saya rasa sih menikah dulu baru punya rumah. Kenapa? Pertama, ya, ini jadi konsultan ini ya, menikah dengan rumah. Tapi ada pelajaran juga di balik itu. Ketika Anda menikah dulu, maka Anda akan ada teman untuk bantu mikir. Nanti beli rumahnya di mana gitu kan, milih rumahnya juga bisa bareng-bareng sama istri. Yang kedua kan ya, yang ketiga juga Anda akan mempunyai pasangan yang lebih mempunyai daya juang yang lebih ya, karena pasangan Anda tuh menerima Anda dengan kondisi yang ya apa adanya, belum punya rumah. Ya bukan berarti saat itu ketika kita belum punya rumah terus menikah, bukan berarti kita juga seorang laki-laki yang pemalas juga, tapi menentukan prioritas dulu. Ya menentukan prioritas dulu, lebih baik Anda menikah ya. Baik, itu usulan dari saya ya, sebagai yang lebih tua lah yang sudah melakukan itu semua ya, menikah baru beli rumah. Nah, oke, sekarang tipsnya apa sih? Nah, kalau sudah ditentukan waktunya ya, kalau yang belum nikah dulu, setelah itu ditetapkan targetnya kapan punya rumah ya. Kalau saya waktu itu ya, tapi jalan orang berbeda-beda. Saya itu waktu itu target pokoknya dalam sebelum punya anak kedua harus punya rumah. Artinya apa? Sebelum kebutuhan kita semakin tinggi ya, semakin meningkat ya, karena kalau udah anak satu besar nanti sekolah ya, kalau nunggu anak dua lagi ini juga nanti ada biaya-biaya masih kecil, dan terus nggak akan kebutuhan akan semakin meningkat ya. Tapi itu berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman juga sesuaikan juga dengan kondisi. Ya lebih cepat lebih baik. Setelah menikah cari rumah, mantap. Ya, setelah menikah cari rumah dengan pasangan lebih luar biasa.
Ya, itu yang pertama, tentukan target dan prioritas Anda dengan jelas, ya. Itu untuk apa? Untuk Anda supaya lebih gigih mencari duit, ya, mencari biaya untuk membeli rumah. Yang kedua tips dari saya adalah jangan memudah-mudahkan diri untuk berutang, ya, apalagi itu kepada hal sesuatu yang bersifatnya keinginan, ya, karena kalau masih muda kadang ya mohon maaf nih ya, sudah punya motor, ada motor baru lagi, pengen lagi beli motor yang lebih kekinian, padahal dengan motor yang lama pun kita masih bisa berkendara dengan nyaman. Apalagi motor yang lama tuh biasanya ngirit ya bensinnya. Tapi benar, itu jangan memudah-mudahkan diri untuk berhutang, ya, karena hutang itu beban, hutang itu menjadi bukan masalah, ya, akan menghambat perjalanan kehidupan kita untuk menemukan rumah. Karena rumah itu juga biaya nggak terlalu nggak kecil, ya, nggak kecil. Rumah itu besar dan itu sebuah momen yang sangat penting untuk kita capai, seperti itu, ya. Jangan mudah berhutang, ya. Terus yang ketiga apa? Ketika udah ditentukan target, nah misalnya ini tahun 2022, oke, targetku tahun ini kan masih awal bulan, masih awal tahun, tahun ini punya rumah, dan alhamdulillah mungkin Anda udah punya istri, ya. Maka yang tips ketiga adalah jangan patah semangat, ya, jangan patah semangat, cari terus rumah, tapi juga yang realistis, ya, jangan patah semangat tapi yang realistis, ya. Ketika mohon maaf Anda misalnya punya gambaran, oh, rumahku nanti kalaupun saya KPR kreditnya mungkin cuma 2 jutaan, 3 jutaan. Nah, itu yang realistis juga. Jangan Anda pergi ke Pondok Indah atau ada ke Tanjung Priok dan sebagainya. Artinya apa? Yang realistis saja. Kalau Anda sekarang ngontrak tinggal di Jagakarsa misalnya, atau Jakarta Selatan, ya mohon maaf saya sebutkan Jagakarsa karena saya dulu tinggal di Jagakarsa, maka Anda bisa cari daerah Depok yang lebih ekonomis harganya, tapi tetap Anda aktivitas tetap bisa ke Jakarta, ya. Berdasarkan pengalaman juga, ya, dulu tuh sama, saya juga ketika waktu itu masih menjadi seorang karyawan, ya, saya kerja. Nah, tiap Sabtu Minggu itu karena udah target, ya, saya ajak tuh istri sama anak pertama saya kecil itu untuk nyari-nyari rumah, yang lihat-lihat rumah, ada broker nawarin rumah murah, saya datengin, ya. Istri saya sampai bingung gitu, ya, ini ayah ini belum punya duit kalau berani-beraninya survei. Tapi di situ letaknya apa, kita itu mempunyai semangat yang terus membara. Tapi tadi realistis, ya. Lihat di Depok, ya, lihat kalau yang ke Jakarta Selatan, ya. Tapi sesuaikan juga Anda dengan budgetnya tadi. Lihat-lihat aja terus, lihat. Oh, lama-kelamaan Anda juga akan mempunyai gambaran yang utuh. Oh, yang saya akan beli ini rumah seperti ini, ya. Rumah second atau baru, bisa KPR atau enggak, dan sebagainya, ya. Itu manfaat dari terus kita nggak patah semangat, dan juga nanti akan ada energi tersendiri, ya. Yang kedua juga Anda akan mempunyai doa yang khusus, ya, karena memang kita terus mencari, ya, dan doanya pun juga akan terus khusus. Ya Allah, kemarin habis lihat rumah ini kayaknya tertarik, mudah-mudahan dapetin tuh rumah, gitu kan, survei lagi dan terus sebagainya, ya. Sampai waktu itu akhirnya saya dapat rumah yang saya impikan, ya. Walaupun nggak baru, ya, rumah second, tapi harga cukup dengan kantong yang saya punyai saat itu, ya. Terus yang keempat adalah jangan lupa Anda harus terus
berdoa, meminta ya kepada Tuhan, kepada Allah ya yang beragama Muslim, agar kita didapatkan rumah yang sesuai ya. Dan niatnya juga harus bagus ya, agar ketika kita punya rumah kita lebih tenang untuk beribadah, kita lebih tenang untuk bercengkrama dengan dengan keluarga, dengan tetangga tentunya. Udah pas punya impian yang sudah kita dapatkan, dan Anda juga akan mempunyai sebuah prestasi di mata orang tua, di mata keluarga, di mata mertua ya. Ini bukan berarti mengkompor-kompori Anda untuk sembarangan nyari rumah ya, tapi ya itulah kenyataannya sebuah prestasi ketika kita mampu beli rumah sendiri ya. 4 hal ya. Yang pertama apa tadi? Tetapkan prioritas dan target waktunya ya. Bagi Anda yang belum nikah, nikah dulu deh biar semangat nanti nyari rumahnya dengan pasangan Anda. Yang kedua, terus apa tadi? Jangan mudah berhutang. Jangan mudah berhutang ya, karena hutang adalah beban ya. Hidup seadanya ya, semampunya. Motor yang penting bisa ngelinding ya aman ya, atau apalagi ya, mungkin mobil nanti aja lah ya. Nanti ketika kita udah punya rumah, lebih baik baru beli mobil. Nah, yang ketiga, kalau sekarang kan mobil gampang ya, bisa naik mobil online dan sebagainya lah ya. Itu perjuangannya ya, perjuangannya luar dalam. Target, jangan berhutang. Yang ketiga adalah jangan patah semangat, terus cari rumah yang Anda impikan, tapi yang realistis juga ya, yang realistis. Yang keempat, terus berdoa agar Allah bantu ya. Ketika kita punya prasangka, punya semangat, maka kita akan lebih punya energi untuk mencari hunian impian ya. 4 hal, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau kurang jelas silakan japri atau komen di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen and share ke teman-teman yang barangkali membutuhkan tips berikut tadi ya. Terima kasih, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.